Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada kita yang Maha Esa, yang karena nikmatnya, limpahan karunia-Nya, rahmatnya, cintanya, kita diberikan umur sampai pagi hari ini, kita diberikan semangat, kita diberikan kebahagiaan untuk menjalani hari-hari kita. Pada pagi hari ini, seperti yang saya janjikan di media sosial saya akan menceritakan kepada Anda, saya akan mempresentasikan kepada Anda bagaimana awal mula munculnya perusahaan saya. Kemudian saya juga ingin menawarkan berbagai macam produk yang ada di perusahaan saya. Oke, langsung saja kita masuk ke intinya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Hamam Zarif Mubarak. Kemudian pendidikan. Jadi kalau di slide ini tertulis pendidikan saat ini, saya akan menceritakan riwayat pendidikan saya sebelumnya. Mulai dari TK, dulu TK dan SD saya satu yayasan Pondok Pesantren Kurotayun. Di situ ada KB, TK, SD, bahkan sekarang sudah ada SMP-nya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di Pesantren Hidayat. Nah, SMP dan SMA, saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren kira-kira 7 tahun. Jadi 6 tahun pendidikan formal dan 1 tahun pengabdian atau yang kalau di SMK itu ya PKL. Kemudian tahun 2020 saya lulus, 2021 pengabdian itu setahun, dan 2022 saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas dan Humaniora Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian saya juga menyambi pekerjaan utama saya, yaitu pengasuh dan pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah Yogyakarta. Kemudian juga mengasuh beberapa majelis taklim atau majelis ilmu. Di situ ada Majelis Taklim Al-Jamil Hidayat Yogyakarta, dan ada juga Majelis Sinau Hidayatullah Yogyakarta. Jadi saya berperan menjadi orang tua bagi murid-murid saya, bagi santri saya. Kemudian saya juga berperan menjadi guru di majelis-majelis taklim yang saya bina, yang saya asuh. Kemudian kita langsung masuk. Jadi profil singkat perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih perusahaan ini bisa muncul, ada apa sebabnya perusahaan ini muncul, kemudian apa visi misi perusahaan ini, apa produk yang dijual oleh perusahaan ini. Saya akan jelaskan pada slide ini. Yang pertama, mengapa bisa ada perusahaan ini? Mengapa ada perusahaan ini? Mengapa bisa perusahaan ini muncul? Apa sebabnya perusahaan ini muncul? Perusahaan ini lahir dari keresahan saya ketika melihat algoritma minat bacanya masyarakat Indonesia itu rendah. Dari keresahan itu kemudian saya memiliki ide buat outlet penjualan buku yang bikin masyarakat nanti agar masyarakat dan khususnya anak muda itu tertarik. Dan perusahaan ini menjual apa? Kami fokus pada visi misi kami. Itu menjadikan masyarakat Indonesia khususnya anak muda itu gemar membaca. Karena dari gemar membaca itu bisa meningkatkan wawasan, kemudian juga menjadikan pribadi yang berintegritas. Kemudian sudah jelas dari visi itu apa yang kami pasarkan di perusahaan kami, menjual berbagai macam buku dan apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita fokus ke visi misi kami. Kemudian lanjut, ini ada macam-macam genre dan jenis buku. Ada 4 genre utama yang saya jual di sini. Kenapa 4 genre atau 4 jenis buku ini? Karena yang pertama, filsafat dan agama itu untuk menjadikan kita itu konstruksi berpikirnya itu yang baik, yang bagus, benar. Dia ketika melihat sesuatu itu secara objektif, tidak secara subjektif. Jadi kemudian juga menyampaikan argumen sesuatu itu dengan jelas, tidak berbelit-belit dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Kemudian akalnya, pemikirannya bagus, juga hatinya
imannya, keyakinan terhadap agama itu juga harus kuat, pegangannya terhadap sesuatu. Nah, keyakinan beragama itu harus kuat juga. Ini adalah dua hal penopang bagi anak muda. Akalnya bagus, gimana juga. Kemudian yang kedua adalah karya sastra. Nah, itu bagaimana caranya anak muda itu bisa kreatif, ya salah satunya dengan membaca, banyak membaca karya sastra. Nah, di sana kita bisa mempelajari bagaimana para sastrawan itu membuat puisi, membuat esai, membuat cerpen dan lain sebagainya. Kemudian dari karya-karya sastra itu kita bisa ambil banyak hikmah dari karya-karya para sastrawan. Jadi contohnya tadi filsafat, kami menjual berbagai macam buku. Di sini ada Plato, Aristoteles, kemudian di sini juga ada agamanya Haidar Bagir, Islam Tuhan, Islam Manusia. Kemudian di sini ada juga contohnya hidup karyanya Buya Hamka. Kemudian sejarah. Mengapa sejarah? Karena dari belajar sejarah kita bisa belajar pengalaman orang-orang terdahulu, pengalaman bagaimana para cendekiawan dulu menemukan sebuah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian karya ilmiah, kita bisa belajar dari karya-karya orang lain untuk mengembangkan karya ilmiah kita sendiri. Kemudian kita lanjut, visi dan misi perusahaan. Visinya tadi seperti yang disinggung di awal, yaitu menjadi masyarakat Indonesia khususnya anak muda itu yang berwawasan dan integritas. Yaitu dengan mengajak masyarakat agar gemar membaca buku yang kami gemburkan melalui akun media sosial kami dan kami turun langsung ke lapangan. Kemudian yang kedua yaitu menawarkan pendidikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak mampu dan istilahnya terlanjur malas untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Dan selanjutnya, para audiens semua, saudara-saudari yang terhormat bisa mengecek akun media kami. Di sini ada Shopee dan Instagram. Di Shopee tempat kami menjual berbagai macam produk kami, berbagai macam buku dan lain sebagainya, yaitu di Jalan Official Store. Kemudian ada juga di Instagram @jalanterang. Ini bisa kontak kami, bisa melihat produk-produk kami di Instagram kami. Oke, alhamdulillah kita berada di sesi yang terakhir. Jadi mungkin cukup itu yang kurang lebih yang bisa saya ceritakan terkait perusahaan kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi rujukan atau bisa diambil hikmahnya dengan sangat banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan di presentasi saya ini. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Saya tutup dulu, nanti pertanyaan bisa menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.